Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Tilia Gabriela Pinanti, kelas 2D, NIM 132213471. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, program studi Administrasi Bisnis Terapan D4, jurusan Administrasi Niaga. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset dari dosen kami, yaitu Bapak Ardiansyah SEMAK dan Bapak Barus Umarela SEMSI-AK. Jadi perlu kita ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara maritim yang luas wilayahnya kurang lebih dari 70% lautan dan 30% daratan. Di samping ini, Indonesia memiliki tempat wisata dari masing-masing daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografi Indonesia inilah yang menjadi salah satu kondusif dalam implementasi Blue Economy. Jadi, Blue Economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Menurut Bank Dunia, Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkenal dengan keindahan perairannya adalah Provinsi Maluku, yang memiliki luas daratan kurang dari 7,6% dan luas lautan 92,4%. Jadi, posisi Provinsi Maluku itu berbatasan langsung dengan 3 pulau besar. Yang pertama Pulau Sulawesi, yang kedua Pulau Papua, yang ketiga Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi poros maritim Indonesia. Jadi teman-teman, Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan, seperti pengembangan kawasan pesisir, komunitas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Adapun tujuan penelitian dari pengungkapan Blue Accounting dan daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap Provinsi Maluku sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui letak pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata, khususnya wisata pantai dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Jadi, Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut, seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan laut. Secara nasional, letak geografi terletak pada 2 benua dan 2 samudra. Sekitar 93.000 km luas laut Nusantara dengan 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut. Di samping itu, sebanyak 1.412 pulau besar dan kecil di Provinsi Maluku yang masih butuh pengembangan potensi wisatanya berupa wisata budaya dan bahari. Jika dikonversi dalam persentase, maka
sebanyak 7,6 merupakan luas daratan, sedangkan 92,4% laut. Seharusnya, badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata perikanan melaporkan biaya blue accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi blue accounting. Pengungkapan biaya blue accounting dimulai dari cara pendapatan pada jurnal umum. Misalnya, pencatatan dalam jurnal umum akun biaya blue accounting posisi debit pada akun kas posisi kredit jika dilakukan secara tunai. Sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku, terdapat 2 yang pengelolanya ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimau dan Pantai Namalatu. Pada gambar pertama, pengunjung wisata Pantai Hunimau dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017, sebanyak 131.659 pengunjung. Sedangkan pada tahun 2018, 139.334 pengunjung. Sedangkan pada tahun 2019, 89.219. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan 37.745 pengunjung. Dan pada tahun 2021, 128.488 pengunjung. Pada gambar kedua, pengunjung wisata Pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017, 31.392 pengunjung. Pada tahun 2018, 31.147 pengunjung. Sedangkan pada tahun 2019, 25.262 pengunjung. Pada tahun 2020, 29.432 pengunjung. Dan pada tahun 2021, 40.023 pengunjung. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata Pantai Hunimau dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagian dari optimalisasi blue accounting. Padahal antara tahun 2020 ke tahun 2021 masih dalam masa transisi COVID-19 menuju new normal. Kita masuk pada gambar ketiga, pendapatan asli daerah wisata Pantai Hunimau 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017, 487.083.786 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018, 682.883.500. Sedangkan pada tahun 2019, 432.155.500 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020, 180.773.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021, 624.217.000 rupiah. Pada gambar keempat, pendapatan asli daerah wisata Pantai Namalatu 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017, 122.784.075 rupiah. Pada tahun 2018, 175.081.000 rupiah. Sedangkan tahun 2019, 144.147.000 rupiah. Sedangkan tahun 2020, 147.377.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021, 173.866.500 rupiah. Jadi kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama,
Letak pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di sub-item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan sebagai akun biaya berarti akun temporer untuk posisi debit dan di posisi aset atau aktiva pada neraca diungkapkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip Blue Accounting sebagai posisi kredit. Yang kedua, jumlah kunjungan wisatawan khusus wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun yang terakhir sudah dijelaskan pada gambar pertama. Adapun total kunjungan wisatawan pantai Hunimau dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 526.445 pengunjung. Dan pada gambar kedua, total kunjungan wisatawan Pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 1.057.256 kunjungan. Ketiga, kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun yang sudah saya jelaskan pada gambar yang ketiga. Adapun total kontribusi wisata pantai Hunimau terdapat pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar Rp2.400.152.786.000. Sedangkan pada gambar keempat, dalam penjelasan kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai Namalatu terdapat pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar Rp761.255.575. Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti selanjutnya itu sebagai berikut. Yang pertama, agar meneliti secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan Blue Accounting secara benar di dalam laporan keuangannya. Yang kedua, agar dapat memperpanjang rentang waktu penelitian. Dan yang ketiga, agar memperluas cangkupan penelitian bukan hanya meneliti pada sektor pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah tetapi juga dikelola oleh swasta. Yang keempat, agar dapat membandingkan daya tarik wisatawan antara pusat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan dikelola oleh pihak swasta. Kelima, agar dapat membandingkan kontribusi pariwisata khususnya wisata pantai terhadap pendapatan asli daerah antara pusat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak swasta. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.